Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini sesi yang ke-15 dari pembahasan kita mengkaji Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, kita masih di pembahasan bab yang ke-9, bab ma jaa'a fid dzabhi li ghairillah. Sebelum saya lanjutkan pembahasan, kemarin ada satu hal yang saya lupa untuk menyebutkannya di bab sebelumnya. Bab yang ke-8 tentang masalah tabarruk. Ada suatu hal yang diingatkan oleh Syekh Sulaiman Al-Syekh di dalam kitabnya Taisir Al-Aziz Al-Hamid berkaitan dengan masalah tabarruk. Bertabarruk dengan asar orang-orang salih. Iya. Seperti seorang minum dari bekas minum orang salih, atau membawa anak orang salih untuk ditahnik, atau bertabarruk dengan bentuk yang lainnya. Ya. Beliau ingatkan bahwa ini disebutkan oleh sebagian orang-orang belakangan bahwa hal tersebut disunnahkan. Dan beliau terangkan bahwa Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim sangat banyak menjelaskan hadits-hadits yang di dalamnya bahwa para sahabat melakukan hal yang seperti itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nawawi menyangka bahwa orang-orang salih sama dengan Nabi dalam hal itu. Ini sering ya kita ketemukan seperti hadits tentang tahnik. Ketika saudara laki-laki Anas bin Malik, satu ibu, lahir, maka oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kurma, mengunyahkan kurma, mentahnik anak ini, memberi makan kurma kepada anak tersebut dari kunyahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di faedah haditsnya Nawawi sebutkan bahwa terdapat kesunahan untuk membawa anak-anak kecil kepada orang-orang salih untuk ditahnik. Ya, dibawa kepada orang-orang salih untuk ditahnik. Dan ini yang ingin diingatkan di sini oleh penulis, seperti ucapan Imam Nawawi yang seperti itu, bahwa apa yang disebut oleh Nawawi itu adalah khata'un sharih, kesalahan yang sangat jelas. Iya. Itu bukan perkara yang diperbolehkan. Yang pertama, karena orang-orang salih itu iya, tidak sama dengan Nabi dalam sisi keutamaan dan dalam sisi keberkahan. Ini pokok yang pertama. Iya. Karena dia tidak sama dengan Nabi, maka harusnya hal ini tidak tergambar dilakukan oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kesalahan dari sisi yang kedua bahwa mengatakan seorang itu salih, ya itu tidak terwujud dengan kesalihan hati. Dan ini adalah perkara yang berkaitan dengan hati. Seorang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dengan nas. Seperti misalnya para sahabat dikatakan salih karena dipuji dalam Al-Quran. Dipuji dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya.
atau dipuji oleh para imam kaum muslimin, dipuji oleh kaum muslimin bahwa mereka adalah orang-orang salih. Iya. Itu sisi yang kedua. Kemudian sisi yang ketiga, kadang seorang dianggap sebagai orang yang salih, tapi tidak ada yang menjamin bahwa kehidupannya ditutup dengan husnul khatimah. Iya. Yang paling pokoknya sebenarnya bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi dalam bentuk tabarruk itu tadi, itu khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk selainnya. Tidak untuk selainnya. Karena itu perbuatan-perbuatan yang disebut oleh Imam Nawawi ini dikatakan sebagai hal yang disunnahkan ya, kepada orang-orang salih, ini adalah hal yang tidak benar. Bahkan seperti yang dikatakan oleh penulis, itu kesalahan yang sangat jelas. Kesalahan yang sangat jelas. Baik, itu yang perlu saya ingatkan sebagai tambahan berkaitan dengan pembahasan tabarruk ini. Kita lanjutkan pembahasan di bab yang ke-9. Setelah menyebutkan dua ayat, penulis rahimahullahu ta'ala membawakan dua hadis yang berkaitan dengan masalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, an Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu annahu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah la'ana Allahu man la'ana walidayhi la'ana Allahu man awa muhditha la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard rawahu Muslimun. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan 4 kalimat kepadaku. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Itu kalimat yang pertama, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Kalimat yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, la'anallahu man la'ana walidayhi. Dan kalimat yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku perkara baru. Dan yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang mengubah tanda batas tanah. Iya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Iya. Sini dalam hadis 4 hal ya, semuanya disebut dengan laknat. 4 perkara yang dilarang, dilaknat pelakunya. Dilaknat orang yang melakukannya. Iya. Laknat itu dari sisi arti, atau sisi bahasa, laknat bermakna at-tark wal ib'ad. Mengusir dan menjauhkan. Mengusir dan menjauhkan. Sebab orang yang dilaknat itu seperti orang yang diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan pengusiran dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbagi dua. Yang pertama adalah pengusiran yang bersifat umum. Maksudnya diusir dari keumuman rahmat Allah. Iya. Dan ini khusus berkaitan dengan orang-orang kafir dan kaum munafikin.
Seperti firman Allah, "Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira." Sungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan untuk mereka neraka sa'ir. Dan untuk kaum munafikin sebelumnya, mal'unina aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Mereka selalu terlaknat dimanapun mereka berada. Jadi ini laknat yang terus menyertainya. Dan laknat di sini ia diusir dari rahmat Allah, dari seluruh atau dari dasar rahmat Allah, dan diusir dari keumuman rahmat Allah. Laknat yang kedua atau pengusiran dari rahmat Allah yang kedua adalah pengusiran yang sifatnya sebagian, yaitu pengusiran dari kesempurnaan rahmat. Dia tetap dapat rahmat tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Atau ada bagian dari rahmat tersebut yang diharamkan terhadapnya. Seperti yang disebut di dalam hadis, "Man la'anallahu man la'ana walidayh." Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Bukan artinya dia tidak dapat rahmat sama sekali. Tapi laknat di sini menunjukkan bahwa ada dari rahmat yang ia dijauhkan darinya. Sebab melaknat kedua orang tua itu dari dosa besar. Baik. Iya. Jadi ini secara global ya tentang makna laknat. Ya, la'anallahu, ada 4 hal yang dilaknat di sini. Maka mana hadits ini? Mana hadits? Ya. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Jelas ya siapa yang Allah melaknat, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Apakah dia laknat langsung, dia caci maki langsung, atau dia menjadi sebab orang-orang mencela kedua orang tuanya. Karena itu dalam hadits yang lain, ketika Nabi SAW berkata, Allah melaknat, la'anallahu man la'ana walidayh. Iya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dia melaknat kedua orang tuanya?" Maka Nabi berkata, "Yasubbu abar rajul." Iya. Dia mencela ayah seseorang, atau dia mencela kedua orang tua seseorang, lalu orang itu balik mencela kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tuanya dicela, siapa yang menjadi sebab? Dia menjadi sebab. Karena dia menjadi sebab, sama saja kalau dia sendiri yang melaknat kedua orang tuanya. Iya. Maka ini 2 hal ya. Kemudian yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Ini muhditsan 2 bacaan, 2 riwayat. Bisa dibaca muhditsan dan bisa dibaca muhdatsan. Perhatikan dhabitnya. Iya. Kalau muhditsan itu artinya Allah melaknat orang yang melindungi pembuat, pelaku perkara baru. Ya. Melaknat terhadap orang yang melindungi pelaku perkara baru. Ini dibaca muhditsan. Tapi kalau di fathah muhdatsan, nah, ini artinya diartikan Allah melaknat orang yang menganut bid'ah. Ya, dia tidak melindungi pelaku, tapi dia sendiri menganut bid'ah, berbuat bid'ah. Ya. Dan ini 2 bacaan dalam hadis memberikan 2 hukum yang berbeda. Hukum yang pertama, larangan melindungi pelaku bid'ah, pelaku perkara baru, dan hukum yang kedua, dosa orang yang berbuat bid'ah. Iya. Baik. Kemudian yang terakhir, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah
tanda batas tanah. Manarul ard di sini ada beberapa penafsiran ya. Ada yang mengatakan bahwa manarul ard adalah batasan-batasan tanah haram. Iya. Jadi kalau dia rubah batasan tanah haram ini, dia pindah ke tempat lain, ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan terjadinya banyak hal yang tidak baik. Sebab tanah haram ada hukum-hukum tertentunya. Begitu dia rubah, maka dia telah berbuat hal yang berbahaya dan kerusakan. Ini penafsiran yang pertama. Ada yang menafsirkan manarul ard adalah tanda-tanda tanah, batasan-batasan tanah. Iya. Di tanah orang misalnya batasannya di jarak 100 meter, dirubah ke jarak 90 meter. Iya. Maka ini mengurangi tanah orang. Nah, dan ini tentunya bentuk kezaliman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a shibran minal ard dulman tuwiqahu min sab'i aradin." Siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah orang dengan kezaliman, maka akan dikalungkan di lehernya 7 bumi pada hari kiamat. Penafsiran yang ketiga, manarul ard, tanda-tanda bumi, ditafsirkan sebagai orang yang merubah tanda-tanda di jalanan. Ya, sekarang disebut rambu-rambu lalu lintas. Ya. Ada rambu misalnya dilarang belok kanan. Sebab mungkin ada jalan buntu. Dia rubah tandanya. Jelas ya? Baik secara umum, semuanya mungkin bisa masuk di dalam makna hadits ini. Hanya saja yang paling zahir dan ini yang dikuatkan oleh banyak ulama, bahwa yang dimaksud adalah tanda batasan tanah. Yang dimaksud. Iya. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits ini secara global maknanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya terhadap 4 jenis kejahatan, 4 kejelekan. Dan beliau kabarkan bahwa Allah melaknat, mengusir dan menjauhkan pelakunya dari rahmatnya karena melakukan 4 perkara ini. Yang pertama, orang yang bertakarrub dengan menyembelih untuk selain Allah. Ini yang pertama ya, yang dilaknat. Menyembelih untuk selain Allah. Iya. Kemudian yang kedua adalah orang yang mendoakan kejelekan kepada kedua orang tuanya. Apakah dia melaknat, mencaci maki secara langsung maupun menjadi sebab dalam hal tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang melindungi pelaku perkara baru. Iya, perkara baru ini banyak bentuknya ya, apakah bid'ah, kejahatan atau kriminal di tengah manusia. Ini masuk di dalamnya. Ya, tapi kebid'ahan ini adalah perkara yang paling besarnya. Kemudian yang keempat, yang dilaknat adalah orang yang merubah tanda-tanda batas tanah. Ini 4 orang dilaknat dikabarkan di dalam hadits ini. Baik. Sini ada beberapa pembahasan berkaitan dengan hadits. Yang pertama, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Ini umum ya. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Masuk di dalamnya orang yang melaknat orang yang menyembelih untuk berhala, untuk patung, untuk orang yang sudah mati di kuburnya. Ini masuk di dalam laknat. Kemudian yang kedua, masuk juga di dalam laknat orang yang sengaja menyembelih tidak menyebut nama Allah, atau tidak dengan nama Allah. Iya, ini juga masuk di laknat. Iya, dan masuk juga di dalam laknat orang yang menyembelih untuk mengagungkan seorang manusia atau untuk mengagungkan tempat tertentu. Iya. Ini juga masuk di dalam laknat. Dan disebut menyembelih untuk selain Allah. Baik. Jadi ini cakupan hadits, cakupannya luas.
Ya, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Sembelihannya tidak ada perbedaan ya, antara dia menyembelih unta, sapi, ayam, kelinci, ya, bahkan menyembelih nyamuk sekalipun, sebagaimana yang akan datang ya di akhir riwayat. Baik. Ya, kemudian yang kedua di sini yang perlu saya berikan sedikit catatan, walaupun semuanya kalau diterangkan agak luas ya, ini 4 perkara dari dosa yang berbahaya, berkaitan dengan melindungi pelaku bid'ah, atau berkaitan la'anallahu dengan sabda beliau, la'anallahu man awa muhditsan atau muhdatsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku perkara baru atau dia menganut perkara baru, berbuat perkara baru. Ini laknat terhadap 2 orang sekaligus. Terdapat di dalamnya penjelasan bahaya dari bid'ah itu, bahwa bid'ah adalah perkara yang mendatangkan apa? Mendatangkan laknat. Ya, bahkan dari besarnya bid'ah ini melindungi pelakunya itu dihitung sebagai perkara yang mendatangkan laknat. Nah, ya, seperti sebagian orang sekarang ini kadang ada buronan, ya, dia berbuat kriminal, dia lindungi, dia tutupi, dia sembunyikan. Ini masuk di dalam laknat. Apalagi kalau ada orang yang berbuat bid'ah, berbuat kriminal, melakukan peledakan-peledakan, ya, melakukan kerusakan di tengah manusia, kemudian dia lindungi pelakunya, maka ini masuk di dalam laknat. Iya. Ini kalau dibaca muhditsan. Kalau dibaca muhdatsan, bid'ahnya sendiri itu adalah hal yang dilaknat. Dia menganut bid'ah. Dan bahaya bid'ah sangat banyak sekali dalam syariat kita. Penjelasan tentang bahaya apa? Bid'ah. Sebab bid'ah ini adalah penentangan terhadap Allah dan Rasulnya, dan kelancangan terhadap syariat. Karena itu sebagian dari bid'ah adalah mengkafirkan, mengeluarkan dari keislaman. Dan sebagian dari bid'ah tidak mengeluarkan dari keislaman. Iya, dari bahaya bid'ah, orang yang berbuat bid'ah itu tertolak amalannya. Dari bahaya bid'ah, orang yang berbuat bid'ah sulit untuk bertobat. Dan dari bahaya bid'ah, orang yang melakukannya diancam dengan kehinaan dan kemurkaan dari Allah. Dan dari bahaya bid'ah, iya, seorang yang melakukan bid'ah tersebut diancam akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dan dari bahaya bid'ah, iya, bid'ah ini akan menyeret dia kepada perbuatan bid'ah yang lainnya. Sudah melakukan satu, dia lakukan lagi yang satu. Iya. Dan dari bahaya bid'ah, ini kelancangan terhadap Allah dan Rasulnya. Yang Allah telah menyempurnakan agama dan Rasulnya telah menyampaikan segala dari agama ini. Iya. Dan di sini disebutkan laknat di dalam hadits ini. Ini semuanya dari bentuk dan bahayanya. Tentunya setiap apa yang saya sebutkan tadi itu diuraikan dalam dalil-dalil ya, dari ayat Al-Quran maupun dari hadits. Hanya saja ini kita meringkas untuk pembahasan itu. Baik. Apa hubungan hadits ini dengan bab pembahasan? Iya, diterangkan di halaman 124. Kata beliau, dalam hadis ini terdapat dalil tentang besarnya keharaman menyembelih untuk selain Allah. Bahwa pelakunya ya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hadis ini menegaskan laknat bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah, menunjukkan keharaman menyembelih kepada selain Allah. Ya, kenapa? Sebab menyembelih dalam rangka ibadah
menyembelih untuk dalam rangka ibadah itu adalah ibadah kepada Allah. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah walaupun sedikit, itu hukumnya apa? Hukumnya adalah syirik akbar. Iya. Maka ini sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala. Terdapat di dalam hadits sejumlah pelajaran dan faedah. Yang pertama, bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah diharamkan dengan pengharaman yang sangat besar dan merupakan suatu kesyirikan yang berada pada garis terdepan di antara dosa-dosa besar. Ya, sebab dia disebutkan paling pertama di sini ya, di dalam hadits. Kemudian yang kedua, penyembelihan adalah suatu ibadah sehingga wajib diserahkan kepada Allah semata. Ini inti pendalilannya dan inti faedahnya. Jadi penyembelihan adalah ibadah. Kalau ibadah hanya diserahkan kepada Allah. Yang ketiga, pengharaman melaknat dan mencaci maki kedua orang tua, baik secara langsung maupun menjadi sebab terjadinya hal tersebut. Iya. Dan ini hal yang dimaklumi. Kemudian yang keempat, pengharaman membantu dan melindungi pelaku perkara baru dari penerapan hukum syar'i terhadap mereka dan pengharaman riba terhadap kebid'ahan. Ya, sebab haditsnya memang ada dua bacaan, jadi diambil dua faedah sekaligus. Kemudian yang ketiga, keharaman mengubah batas-batas tanah dengan cara memajukan atau memundurkan batas-batas tersebut. Ya, kemudian yang keenam, pembolehan melaknat berbagai jenis orang fasik. Ya, dalam rangka mencegah manusia dari apa? Dari kemaksiatan. Baik. Ini untuk pembahasan yang terakhir. Masalah melaknat berbagai jenis orang fasik dalam rangka mencegah manusia dari kemaksiatan. Ya, di sini Nabi melaknat ya sejumlah orang yang berbuat dosa ini. Apakah diambil darinya dalil tentang bolehnya melaknat secara mutlak bagi siapa yang berhak untuk dilaknat, ataukah tidak diperbolehkan? Iya. Untuk jawaban pertanyaan ini ada hal yang perlu dirinci. Yang pertama, kalau laknatnya sifatnya umum, ya seperti semoga Allah melaknat orang-orang kafir, orang-orang fasik, ini tidak ada masalah ya. Sebab sifatnya apa? Umum. Iya. Yang kedua, dia melaknat kelompok tertentu, tapi dengan sifat umum juga. Seperti semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Semoga melaknat orang-orang apa? Nasara. Nah, kemudian yang ketiga, laknat khusus pada orang tertentu. Apakah dia kafir, ahlul bidah, orang fasik? Iya. Ini pada keadaan yang ketiga ini terdapat silang pendapat di kalangan ulama. Adapun yang pertama dan yang kedua tadi, iya, nas-nas dari ayat maupun hadis menunjukkan bolehnya. Itu yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Yang banyak terjadi silang pendapat adalah di yang ketiga. Iya. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Ada yang mengatakan ini boleh untuk kafir tertentu saja, fasik tidak. Dan ada yang mengatakan bahwa boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak. Iya. Dan masyhur dari Imam Ahmad, dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya. Seingat saya itu ya, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa tidak boleh melaknat apa? Orang secara khusus. Iya. Nah, apalagi dia masih beriman. Sebab datang hadits-hadits yang mencela tentang hal tersebut. Ya, walaupun telah warid dari sejumlah as-salaf, telah warid dari sejumlah as-salaf ketika menyebutkan Bishr al-Marisi misalnya, dia katakan la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Atau yang semisal dengan itu. Iya. Baik. Jadi ini hal yang berkaitan dengan masalah apakah boleh melaknat secara umum atau tidak. Baik. Kemudian dalam hadits berikutnya berkata penulis rahimahullahu taala,
Kata beliau, wa an Tariq ibn Shihab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dakhala al-jannata rajulun fi dubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dubab. Qalu wa kayfa dhalika ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an. Faqalu li ahadihima qarrib. Qala laysa 'indi shay'un uqarrib. Qalu lahu qarrib walau dubaban. Faqarraba dubaba fakhallu sabilahu fadakhala an-nar. Wa qalu lil akhar qarrib. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allah azza wa jalla. Fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah. Rawahu Ahmad. Kata beliau dari Tariq bin Shihab, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat. Iya. Dan ada pula orang yang masuk neraka karena seekor lalat. Nah, ini dahsyat ya haditsnya. Pengabaran seorang masuk surga karena seekor lalat dan masuk neraka karena apa? Seekor lalat. Maka para sahabat bertanya, bagaimana hal itu terjadi wahai Rasulullah? Karena Nabi menjelaskan, ada dua orang yang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala. Kaum ini mempunyai patung. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Yang patung ini tidak boleh dilewati oleh siapapun kecuali setelah mempersembahkan bertaqarrub suatu kurban kepadanya. Iya. Jadi dua orang ini diharuskan menyembelih ya. Maka kaum tersebut berkata kepada salah seorang di antara mereka, berkurbanlah untuk berhala itu. Orang ini menjawab, aku tidak mempunyai suatu apapun untuk kukurbankan. Maka mereka berkata lagi, berkurbanlah meski hanya seekor lalat. Maka dia pun berkurban dengan seekor lalat. Maka mereka pun membiarkannya berlalu. Ya, oleh karena itu dia masuk ke neraka. Kemudian mereka berkata kepada orang yang lain, berkurbanlah untuk berhala itu. Maka orang yang kedua ini menjawab, aku tidak akan pernah berkurban sesuatu apapun kepada selain Allah. Maka mereka pun memenggal lehernya. Karena itu dia masuk surga. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Iya, ini hadits yang agung ya. Terdapat di dalamnya sejumlah pelajaran. Iya. Telah berlalu ya penyebutan sonam. Apa itu sonam? Bahwa sonam itu sesuatu yang diukir dalam bentuk. Karena itu bahasanya mungkin lebih jelas digunakan kata patung. Walaupun penggunaan berhala juga mencakup ya. Baik. Jadi mana hadits ini secara global? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahaya dan kejelekan kesyirikan ini. Beliau ceritakan kepada para sahabatnya, ya, bahwa ada dua orang, ada yang masuk surga karena seekor lalat, ada yang masuk neraka karena seekor lalat. Kemudian beliau terangkan apa sebabnya. Itulah yang diterangkan di dalam hadis. Seorang melalui patung suatu kaum yang kaum ini tidak akan membiarkan orang berlalu kecuali ada penyembelihan untuk patungnya. Iya, untuk berhala mereka. Orang yang pertama tidak punya apa-apa. Maka oleh kaum tersebut diminta menyembelih seekor lalat. Iya, sembelih walaupun seekor lalat. Dia pun menyembelih seekor lalat. Dibiarkan yang lewat, tapi dia dikatakan masuk dalam neraka. Adapun yang kedua, dia tidak mau sama sekali. Maka dipenggallah lehernya. Iya. Jadi ini mana hadits secara global. Iya. Terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga di dalamnya. Sebelum saya uraikan pelajaran dan faedah yang terdapat dalam hadits,
Ya, maksud dari penulis rahimahullah membawakan hadits ini di sini ada beliau ingin menerangkan bahwa menyembelih kurban itu adalah ibadah. Dan menyerahkan ibadah kepada selain Allah itu hukumnya apa? Kesyirikan. Iya. Baik. Jadi ini sisi pendalilannya. Di dalam hadits ini terdapat fawaid. Yang pertama, penjelasan bahaya kesyirikan. Meskipun pada suatu yang sepele. Jangan dia kira, oh lalat saja. Masa gara-gara lalat apa? Masuk neraka. Perhatikan ya, dan disinilah bahaya kesyirikan tersebut. Iya. Dan menunjukkan bahaya kerusakan hati. Sebab yang diukur syiriknya pada hatinya. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan keselamatan berkaitan dengan masalah orang yang datang dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari yang tidak akan bermanfaat harta dan keturunan anak-anak kecuali siapa yang datang dengan hati yang selamat. Kemudian yang kedua, bahwa kesyirikan mewajibkan pelakunya untuk masuk ke dalam neraka. Dan ini jelas ya, sebab orang ini ya dikatakan oleh Nabi masuk neraka. Iya. Sedangkan tauhid mewajibkan pelakunya untuk masuk ke dalam surga. Sebab si muwahhid ini disebutkan masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, bahwa manusia kadang terjatuh dalam kesyirikan sementara dia tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah kesyirikan yang mewajibkan dia masuk ke dalam neraka. Iya. Sebab dalam hadits ini tidak diperinci orang ini punya ilmu atau jahil. Iya. Jelas ya? Tidak dirinci. Karena hal yang berkaitan dengan jahil terhadap syariat itu diberi udzur kalau sama sekali dia tidak pernah dengar. Tapi kalau dia mungkin mempelajarinya, hidup di tengah kaum muslimin, kemudian jatuh di dalam hal yang seperti itu, maka ini tidak diberi udzur. Kemudian yang keempat, peringatan terhadap dosa-dosa. Meskipun dosa itu dianggap kecil. Iya. Jangan meremehkannya. Karena itu kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Wa in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalian melakukan dosa-dosa yang di mata kalian itu lebih tipis dari rambut dosa-dosa itu. Tapi kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung dosa tersebut sebagai perkara yang menghancurkan. Nah, seorang mukmin dia serius ya menganggap perkara dosa itu. Nah, sebab hakikat dari dosa tersebut bukan dia lihat kepada kecil besarnya dosa, tapi dia lihat kepada siapa dia berdosa. Iya. Karena itu kata sebagian as-salaf rahimahumullahu taala, la tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin anzur ila man asaita. Jangan kamu lihat kepada kecilnya maksiat, tapi lihatlah, perhatikan kepada siapa kamu bermaksiat. Maksiatnya kepada siapa? Kepada Allah. Tidak ada perbedaan kecil maupun besar dosa yang dia lakukan. Baik. Kemudian yang keenam atau yang kelima, bahwa orang yang pertama tersebut masuk ke dalam neraka berdasarkan suatu sebab yang dia tidak niatkan sejak awal, tetapi dia lakukan agar dapat lolos dari kejahatan penyembah berhala tersebut. Jadi sini dia masuk sebenarnya menyembelih, sebenarnya dia terdesak, bukan niatnya dari awal ya. Dia lewat nanti akan menyembelih, tidak ada niatnya dari awal. Tapi begitu dia hadapi kejadian dan dia tidak mungkin lewat lolos kecuali dengan menyembelih, maka dia pun menyembelih. Iya, dia pun menyembelih. Baik, maka ia pun dianggap masuk ke dalam apa? Neraka, dimasukkan ke dalam neraka.
Kemudian keenam, bahwa sungguhnya seorang muslim jika mengerjakan kesyirikan, batallah keislamannya dan akan masuk ke dalam neraka. Sebab orang tersebut sebelumnya muslim. Kalau dia bukan seorang muslim, tentunya tidak dikatakan akan ada seorang yang masuk ke neraka karena seekor lalat. Sebab kafir ya, semuanya di mana? Di neraka. Tapi ini dikatakan ada seorang yang masuk ke neraka. Menunjukkan bahwa dulunya dia adalah seorang apa? Seorang muslim. Kemudian yang ketujuh, bahwa sungguhnya yang dinilai adalah amalan hati. Meskipun amalan anggota badannya kecil dan sedikit. Ya, karena itu perhatian terhadap hati sangat penting sekali. Dan disinilah keistimewaan tauhid. Sebab dengan tauhid itu pembinaan yang sangat kuat terhadap hati dan mengokohkannya. Iya. Dan amalan hati itu ya adalah hal yang menggerakkan amalan badan dan amalan lisan. Amalan badan dan amalan lisan tidak akan benar kecuali dengan amalan yang benar di dalam hati. Baik. Kemudian yang ke-8, bahwa menyembelih adalah ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik akbar. Yang ke-9, keutamaan tauhid dan besarnya buah yang dihasilkan oleh tauhid. Dan yang ke-10, keutamaan bersabar di atas kebenaran. Ya, subhanallah, disembelih, dia dibunuh gara-gara apa? Seekor lalat. Ya, guna mempertahankan tauhidnya. Nah, ini kesabaran di atas kebenaran. Beda dengan sebagian orang di masa ini. Iya. Hanya karena sebatas dunia yang ingin dia dapatkan, perempuan yang ingin dia nikahkan, perempuan yang ingin dia nikahi, ya, dia kadang murtad keluar dari agamanya. Kadang melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran, perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ya, perhatikan ya hadits ini. Ini hadits yang sangat agung. Iya. Dan hadits ini juga menunjukkan adanya sorga dan neraka. Iya. Dan adanya sorga dan neraka. Dan hadits ini menunjukkan bahwa amalan hati itu perkara pokok ya, sampai di kalangan penyembah berhala pun paham hal tersebut. Nah, hadits ini menunjukkan dekatnya sorga dan neraka dari manusia. Ini beda tipis saja. Tapi satu masuk sorga, satu masuk apa? Masuk neraka. Iya. Dan di dalam hadits ini terdapat penjelasan luasnya rahmat Allah dan kerasnya siksaannya. Ya. Orang ini masuk surga karena seekor lalat. Masuk neraka karena apa? Seekor lalat pun. Dan hadits ini menunjukkan bahwa amalan itu tergantung apa yang menutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Yang menutupnya. Iya. Baik. Selesai sudah pembahasan dari hadits ini. Dan di sini ada satu perkara yang perlu saya ingatkan. Ya, mungkin ada yang bertanya ya. Di sini orang ini kan menyembelih kepada berhala. Dia kan dipaksa. Ya kan? Ya, kenapa orang yang dipaksa dikatakan masuk neraka? Padahal dalam Al-Quran dikatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, orang yang mengucapkan kekafiran, berbuat kekafiran itu kafir kecuali siapa yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Apakah ada kontradiksi antara hal ini, antara hadits ini, ayat itu dengan hadits yang kita baca sekarang? Jawabannya tidak. Ya, tidak ada kontradiksi. Sebab orang ini memang dipaksa menyembelih. Tapi begitu dia menyembelih dengan kerelaannya. Dia menyembelih dengan apa? Kerelaannya. Maka di penyembelihan dia bukan orang terpaksa. Hatinya rela. Dan ini hati tidak tenang dengan keimanan. Karena itu dikatakan dia apa? Masuk ke dalam neraka. Iya. Adapun kalau dia dipaksa, hatinya tidak tenang. Iya. Apakah boleh dia menyembelih? Untuk menghindarkan dirinya dari kematian? Jawabannya kalau boleh, boleh saja. Ya. Masuk dalam keumuman apa? Ayat. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan apa? Dengan keimanan. Baik.
Karena itu di sini masalahnya perlu dirinci. Ya, orang yang dipaksa ini. Kalau dia dipaksa dia ikuti, ya dia ikuti secara zahir dan batinnya juga ikut, maka ini dihitung murtad, keluar dari agama. Ini yang apa? Mengkafirkan. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang dipaksa, zahirnya saja yang ikut, tapi batinnya tidak. Batinnya apa? Batinnya tidak. Maka ini adalah perkara yang diperbolehkan. Kalau maksudnya adalah apa? Untuk keluar dari apa? Dari paksaan. Tidak jalan keluar lagi. Darurat namanya. Iya. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, iya. Dia sama sekali tidak menerima paksaan itu. Ya, dia tolak. Tidak secara zahir dia terima, tidak pula secara batin. Dia rela untuk dibunuh. Maka ini juga boleh. Dan ini dihitung dari kesabaran. Jelas ya, 3 keadaan. Cuma mungkin ada yang bertanya, mana yang lebih afdal? Ya, dia sabar saja sampai dia dibunuh? Atau ya, dia berucap atau melakukan kekafiran tersebut karena terpaksa. Tapi hatinya tetap dengan keimanan. Yang mana yang lebih afdal? Ini keadaan orang-orang berbeda-beda. Ya, keadaannya berbeda-beda. Kalau misalnya adalah dia adalah seorang yang banyak manfaatnya untuk manusia. Kalau dia hidup mungkin akan banyak kebaikan untuk orang lain. Maka di sini mungkin kalau dia melepaskan dirinya karena terpaksa, itu lebih afdal. Tapi kalau memang dasarnya seorang ini dalam kehidupannya maslahatnya untuk dirinya sendiri, apalagi dia khawatir kadang-kadang jatuh di dalam dosa dan seterusnya, maka ini adalah pintu amalan baik agar supaya dia apa? Membebaskan dirinya dari api neraka. Dia bersabar, ya menerima saja untuk apa? Dibunuh. Jelas ya? Baik. Selesai pembahasan di dalam bab ini untuk penyebutan ayat-ayat dan haditsnya. Penulis rahimahullahu taala menyebutkan beberapa fawaid di sini, beberapa kandungan pelajaran. Iya. Kata beliau, fihi masail, di dalamnya terdapat beberapa pembahasan. Al-ula, yang pertama, iya, tafsiru qul inna salati wa nusuki. Tafsir firman Allah, qul inna salati wa nusuki. Katakanlah sungguhnya salatku dan nusukku. Ya, nusuk yang dimaksud adalah apa? Sembelihanku. Nah. Kemudian yang kedua, tafsiru fasalli li rabbika wanhar. Ini juga sudah kita terangkan. Kemudian yang ketiga, al-bada'atu bila'nati man dabaha li ghairillah. Yang mengawali dengan laknat bagi siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Ini dalam hadits ya. Yang dilaknat di dalam hadits ada 4 orang. Dan laknatnya dimulai pada orang yang apa? Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menunjukkan bahwa ini yang terbesar. Ya, karena memang menyembelih untuk selain Allah hukumnya apa? Syirik akbar. Adapun melaknat kedua orang tua itu adalah dosa apa? Dosa besar. Demikian pula melindungi bidah atau menganut bidah dari dosa besar. Demikian pula merubah manarul ard. Ini dari dosa besar. Baik. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, la'nuhu man la'ana walidayhi wa minhu an tal'ana walidayhi ar-rajul fayal'ana walidayk. Iya, laknat beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Termasuk diantaranya bila engkau melaknat kedua orang tua seseorang sehingga orang tersebut juga melaknat kedua orang tuamu. Iya. Ini sudah kita terangkan ya. Yang kelima, la'nuhu man awa muhdithan wa huwa ar-rajulu yuhdithu syai'an yajibu fihi haqqullah fayaltaji'u ila man yujiruhu min dalika. Iya. Yang keenam, laknat beliau terhadap siapa yang, atau yang kelima ya, laknat beliau terhadap siapa yang melakukan perkara baru. yakni orang yang memberikan perlindungan kepada orang lain yang melakukan tindak kejahatan, yang orang lain tersebut wajib dikenakan hukum Allah. Jika dia sudah wajib kena hukum,
Dia lari dilindungi. Nah, ini dilaknat ya. Kemudian yang keenam, iya. La'nuhu man ghayyara manar al-ard wa hiya al-marasim allati tufarriqu baina haqqika min al-ardi wa haqqi jarik fatughayyiruha bi taqdimin aw ta'khir. Laknat beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa saja yang mengubah tanda batas tanah, yaitu mengubah tanda batas atau patok tanah yang membedakan antara hak milik seseorang dengan hak milik tetangganya. Misalnya dengan menggeser maju atau memundurkan patok tersebut. Nah, sekiranya jelas ya. Kemudian yang ketujuh, al-farqu baina la'nil muayyan wa la'nil ma'asi ala sabilil umum. Perbedaan antara laknat terhadap orang tertentu dan laknat terhadap pelaku kemaksiatan secara umum. Dan ini telah kita jelaskan rinciannya, tingkatan-tingkatannya, dan pada sebagian keadaannya yang merupakan terdapat silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Kemudian yang kedelapan, hadhil qissatul azimah wa hiya qissatud dubab. Ini adalah kisah yang agung, yaitu kisah tentang lalat. Nah, disebutkan di sini agungnya sebab bagi ahli tauhid ini pengajaran untuk mereka di dalam mengagungkan tauhid dan rela menjaga tauhidnya walaupun berkorban ya dengan hal yang paling mahal yang dia miliki. Nah, dan penjagaan terhadap tauhid, menghindarkan diri dari kesyirikan walaupun dia hanya menjalani dosa, menjalani perkara keliru yang dianggap sepele. Iya. Kemudian yang kesembilan, kaunuhu dakhala an-nar bisababi dzalika ad-dubab alladhi lam yaqsidhu bal fa'alahu takhallufan min syarrihim. Iya, bahwa seorang masuk ke dalam neraka karena mempersembahkan seekor lalat walaupun dia sendiri tidak sengaja, tidak bermaksud melakukan hal tersebut. Dia melakukan hal tersebut hanya untuk melepaskan diri dari perlakuan buruk penyembah berhala. Betul dia melakukannya untuk melepaskan diri, tapi ketika dia lakukan hal tersebut dengan ridha, maka hal ini menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Yang ke-10, ma'rifatu qadri syirk fi qulubil mu'minin. Kaifa sabara 'ala al-qatl wa lam yuwafiqhum 'ala talabihim ma'a kaunihim lam yatlubu minhu illa al-amal adh-dhahir. Ya. Pengenalan tentang kadar syirik di hati orang-orang yang beriman. Di syirik ini di hati orang yang beriman perkara yang sangat besar dosanya, sangat buruk kejelekannya. Ya, karena itu ya, mereka rela bersabar untuk menghadapi eksekusi mati. Iya, dan menolak permintaan para penyembah berhala tersebut. Padahal mereka hanya meminta ya suatu perkara, suatu amalan yang kecil ya secara lahirnya pada mereka. Nah, mereka hanya minta amaran yang zahir saja. Kemudian yang ke-11, annal ladzi dakhala an-nar muslimun, li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhala an-nar fi dubab. Bahwa orang yang masuk ke dalam neraka tersebut adalah seorang muslim, sebab sekiranya dia adalah seorang kafir, niscaya tidak akan dikatakan masuk ke neraka disebabkan oleh seekor lalat. Yang ke-12, iya. Fihi syahidun lil hadis sahih, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi, wa naru mislu dzalik. Terdapat penguat terhadap hadis sahih, ya, bahwa surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali pengikat sendalnya. Sedangkan neraka serupa dengan itu juga. Nah, dan yang ke-13, ma'rifatu anna amal al-qalbi huwa al-maqsudul a'zam hatta inda abadatil awthan. Pengenalan bahwa amalan hati adalah tujuan terbesar. Bahkan demikian pula di kalangan para penyembah berhala. Iya. Kita pindah ke bab berikutnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babu la yutbahu lillahi bimakanin yutbahu fihi li ghairillah. Bab larangan terhadap menyembelih untuk Allah. Larangan terhadap menyembelih binatang untuk Allah pada tempat yang dipergunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Iya.
Syekh sudah menerangkan beberapa jenis syirik asghar. Kemudian beliau terangkan sebagian satu bentuk syirik akbar. Dan di sini Syekh rahimahullah ingin menjelaskan tentang menutup pintu jangan sampai seorang jatuh di dalam apa? Kesyirikan. Ya. Sebab orang yang menyembelih di tempat yang disembelih padanya untuk selain Allah, ini bisa membuat prahara di dalam hatinya. Sehingga luntur tauhidnya. Iya. Dan kadang ia jatuh di dalam apa? Perbuatan kesyirikan secara kenyataan. Karena itu ditutup semua pintu yang dengannya akan mengantar kepada apa? Kesyirikan. Iya. Jadi setelah beliau terangkan bahwa menyembelih untuk selain Allah itu adalah syirik, maka beliau terangkan di sini, ya demikian pula tidak boleh menyembelih di tempat yang dilakukan penyembelihan untuk selain Allah. Mungkin dia menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Iya. Dengan menyebut nama Allah. Tapi karena di tempat yang dilakukan penyembelihan kepada selain Allah, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Baik. Jadi ini maksud dari penulisnya di dalam bab ini. Kemudian beliau bawakan di dalam bab ini sebuah ayat dan sebuah hadis. Ya. Berkata penulis rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala la takum fihi abadan al-ayah. Dan firman Allah Ta'ala, janganlah kamu berdiri di situ selama-lamanya al-ayah. Ya, kelengkapan ayatnya la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah engkau berdiri melakukan salat di dalam masjid itu selama-lamanya. Yang di sini masjid dirar ya. Sungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa semenjak hari pertama pendiriannya lebih pantas untuk kamu melakukan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang sedang mensucikan dirinya, sedangkan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Iya. Baik, ini ayat adalah penjelasan tentang tidak boleh salat di masjid dirar. Tidak boleh salat di mana? Di masjid dirar. Sebab orang-orang munafikin di masa Nabi waktu itu, mereka membuat masjid dirar sebagai bahaya. Untuk membahayakan saja. Itu yang disebut di ayat sebelumnya. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Ya, jadi 4 kejelekan yang mereka lakukan. Pertama, mereka bikin masjid dirar. Masjidnya memang untuk menyaingi masjid Kuba. Nabi punya masjid Kuba. Sebelum berdirinya masjid apa? Nabawi ya. Walaupun ada sebagian ulama yang menafsirkan masjid Nabawi. Tapi masjid Kuba itu lebih apa? Lebih adhar. Sebab dia adalah masjid yang paling pertama kali dibangun. Ya. Jadi ketika kaum muslimin semuanya berkumpul di masjid Kuba, aktivitas terpusat di sana, maka kaum munafikin ingin memalingkan, membuat kekacauan. Mereka sengaja bikin masjid khusus untuk apa? Untuk hal itu. Ini namanya masjid dirar. Jelas ya? Tapi kalau masjidnya dia bangun karena keperluan, karena hajat, itu lain lagi masalahnya ya. Sudah dibangun masjid desa ini, bikin lagi masjid sebelah sana. Karena memang diperlukan. Yang seperti itu tidak apa-apa. Tapi ini maksudnya memang untuk apa? Untuk membahayakan. Iya. Ini namanya masjid dirar. Baik ya. Nabi SAW dilarang. La takum fihi abada. Jangan kamu berdiri di situ selama-lamanya. Iya. Jangan kamu berdiri di situ selama-lamanya. Menunjukkan bahwa masjid dirar ini tidak boleh seorang itu sholat. Dan dilarangnya masjid dirar ini kaitannya dengan maksud.
Karena itu di dalam pembahasan ini terdapat faedah seorang hendaknya selalu memperbaiki maksudnya. Iya. Kemudian yang kedua, ya, dia selalu memperbaiki maksudnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa hal-hal yang sifatnya membuat bahaya kepada orang lain, itu adalah dirar yang terlarang. Ya, dan ini tidak berlaku pada masjid saja. Tidak berlaku pada masjid saja. Berlaku pada hal yang lainnya juga. Kalau itu dirar, maka itu dilarang. Contoh misalnya, ya, seorang bikin kegiatan kebaikan. Anggaplah bikin daurah. Maksudnya bagus. Tapi sengaja bikin daurah yang lain. Ada orang-orang sengaja bikin daurah yang lain untuk apa? Membahayakan daurah yang pertama. Nah, ini disebut apa? Dirar namanya. Tidak diperbolehkan seperti itu. Jelas ya? Baik. Tapi kalau sana bikin daurah maksudnya untuk memperbanyak kebaikan, ya tidak ada masalah yang seperti itu. Yang dilihat adalah apa? Maksud. Maka di dalam hadits pembahasan ayat ini juga terdapat i'tibarul maqasid. Perhatikan ya, maqasid itu sangat dilihat sekali, sangat dilihat. Karena itu Nabi kalau ada pertanyaan tidak jelas, beliau tanya maksudnya apa. Iya. Maksud orang tersebut apa? Dan ini sudah berlalu ya pada sebagian hadits. Akan datang lagi sebagian hadits yang semakna dengannya. Baik. Iya. Jadi kesimpulan ayat, Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya untuk mengerjakan salat di Masjid Dirar, dibangun oleh kaum munafikin untuk mendatangkan kerugian bagi Masjid Quba dan berbuat kekafiran kepada Allah dan Rasulnya. Nah, mereka kaum munafikin ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat di masjid tersebut agar mereka dapat menjadikan perbuatan Rasulullah itu sebagai alasan pembenaran akan perbuatan mereka untuk menutupi kebatilan mereka. Ya. Jelas ya? Waktu itu yang ketika Rasulullah diminta untuk melakukan sholat, dia setujui. Berjanji akan sholat. Ya namanya. Diminta untuk sholat. Ya. Disetujui oleh Nabi. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala menegurnya dengan ayat ini. Melarang. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini. Baik. Hubungan ayat dengan bab, apa maksudnya di sini penulis? Iya. Ini kata Syekh di halaman 132. Ini merupakan kias penyamaan antara tempat yang dipersiapkan untuk penyembelihan kepada selain Allah dan masjid yang dipersiapkan untuk bermaksiat kepada Allah. Iya. Oleh karena itu, sebagaimana halnya masjid yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di situ, demikian pula tempat yang dipersiapkan untuk penyembelihan selain Allah tidak boleh menyembelih di situ. Jadi di sini mengkiaskan ya. Jadi ambil illah umumnya. Iya. Illah umumnya apa? Setiap perkara yang akhirnya mengarah kepada kejelekan itu adalah hal yang diharamkan. Nah itu kaidah umumnya. Ya, jadi kalau menyembelih di situ akhirnya adalah kesyirikan, boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan. Demikian pula salat di masjid. Salat di masjid akhirnya adalah apa? Membuat perpecahan, membuat pembahayaan. Ini tidak diperbolehkan. Demikian. Ya, ini sisi pendalilannya dari ayat ini. Di dalam ayat terdapat faedah. Pertama, larangan menyembelih untuk Allah pada tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih kepada selain Allah. Dari mana diambil larangannya? Dikiaskan ya dengan kisah Masjid Dirar ini. Dilarang membangun Masjid Dirar untuk memberikan bahaya dalam rangka berbuat kemaksiatan kepada Allah. Kemudian yang kedua disukai adalah hal yang dianjurkan seorang itu mengerjakan salat bersama kumpulan orang yang salih. Ya, sebab disebutkan keutamaan Masjid Quba, fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu.
Di tengahnya ada sekelompok lelaki, mereka senang untuk bersuci. Ya, kenapa laki-laki saja disebut, tidak disebut perempuan? Ya. Ini pembahasan ya, sebab kalimat rijal itu pengagungan. Bukan orang biasa, tapi rijal, laki-laki. Menunjukkan kekuatan dari sisi keimanan dan kebaikan akhlak. Ya. Apalagi ditekankan, mereka cinta untuk mensucikan diri. Ya. Mensucikan diri dengan dua maknanya. Apakah berwudu atau mensucikan hati dari segala kotoran, kesyirikan, maksiat dan akhlak yang jelek. Iya. Baik. Kemudian diantara faedah dari ayat ini penetapan sifat mahabbah bagi Allah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang yang mensucikan dirinya. Yang kelima, anjuran untuk ya, sekaligus di dalamnya faedah. Kalau diambil sifat mahabbah berarti diambil juga faedah seorang itu mengenal sebab-sebab yang menyebabkan dia dicintai oleh Allah. Kemudian terdapat anjuran untuk menyempurnakan wudu dan mensucikan diri dari najis. Juga terdapat pelajaran bahwa niat berpengaruh pada tempat. Ya. Ini pentingnya untuk diketahui. Yang dikatakan, oh ini kan tempat saja. Nah, dilihat adalah apa? Niatnya dan keadaan pada tempat tersebut. Kemudian yang keenam, pensyariatan untuk menutup jalan-jalan yang mengantar kepada kesyirikan. Ya, menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Dan di dalam ayat ini juga terdapat keharaman untuk memotivasi kebatilan. Ya, kalau dia batil, tidak boleh disemangati. Ya, karena itu Nabi untuk sholat di masjid itu dilarang. Sebab ini artinya mendukung, menyemangati mereka. Ya, maka dilarang Rasulullah SAW melakukan sholat di situ. Iya. Dan ini kaidah umum ya, sebab seorang jangan memperbanyak ya barisan orang yang berbuat kesalahan. Karena itu tidak boleh duduk bersama ahlul bidah, kemaksiat dan selainnya. Karena ini memperbanyak barisan mereka. Iya. Dukungan sehingga memotivasi orang untuk belajar dari mereka. Dan terdapat kewajiban mengingkari kemungkaran. Dan terdapat di dalam ayat juga penjelasan bahaya kaum munafikin terhadap umat Islam. Dan wajib hati-hati dari mereka. Dan inilah yang kelihatannya dari kaum munafikin. Nasallallahu salam wal afiyah. Seperti orang-orang jemaah Islam liberal. Iya. Ini contoh yang paling bagus untuk kaum munafikin. Iya. Bahkan ucapan-ucapan mereka itu sudah jelas-jelas kekufuran-kekufuran yang mereka tampakkan. Apa yang nampak di hatinya dia tampakkan malah. Iya. Dari orang-orang jil ini. La'natullahi alaihim. Terlalu banyak mereka membuat kerusakan. Kemudian yang keempat, fadlu Masjid Quba. Terdapat keutamaan Masjid Quba. Iya. Dan di dalam ayat juga terdapat semangat atau terdapat anjuran Islam ya untuk menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Itu diambil dari konteks umum. Iya. Dan terdapat di dalam ayat keharaman salat di masjid dirar atau tempat dirar. Iya. Dan ini berlaku hingga hari kiamat. Sebab Allah firman la takum fihi abadan selama-lamanya. Iya. Yang kau berdiri di situ selama-lamanya. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis di sini. Kata beliau an Thabit Ibn Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu annahu qala nadara rajulun an yanhara ibilan bibuwana
Fasa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyyati yu'bad? Qalu la. Qala fa hal kana fiha 'idun min ayadihim? Qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi bi nadrik fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Kata beliau dari Sabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan bahwa ada seorang yang bernadar untuk menyembelih seekor unta di Buwana. Iya, Buwana ini nama tempat ya. Iya. Dia nama tempat sebelum Mekah. Dari arah selatan. Kalau seorang dari Yaman, dia ini sebelum Mekah. Dekat di As-Sa'diyah. Namanya sekarang As-Sa'diyah, kalau nama dulunya disebut Yalamlam. Iya. Baik, setelah Yalamlam sebelum Mekah. Nah, ini Buwana. Jadi ada seorang bernadar ingin menyembelih di situ, di Buwana ini. Orang tersebut bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Maka Nabi bertanya kepadanya, apakah pada tempat itu ada salah satu berhala jahiliyah yang disembah? Tanya, pada berhala yang disembah? Maka para sahabat menjawab tidak. Iya. Beliau bertanya lagi, apakah di tempat itu salah satu perayaan hari raya mereka pernah dilaksanakan? Mereka menjawab tidak. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, penuhi nadarmu itu. Akan tetapi jangan menunaikan nadar berupa maksiat kepada Allah. Jangan pula berupa perkara di luar batas kesanggupan anak Adam. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan sanadnya sahih di atas syarat keduanya, syarat Bukhari dan Muslim. Iya. Hadits ini secara global maknanya bahwa sahabat ini menyebutkan ada seorang yang mewajibkan dirinya. Ya bernadar ya. Nadar itu kewajiban. Cara bahasa nadar al-ilzam wal ahad. Cara istilah seorang mukallaf mewajibkan dirinya terhadap sesuatu yang tidak wajib. Asalnya tidak wajib. Tapi dia wajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu itu. Inilah yang disebut dengan nadar. Jelas ya? Baik. Dan asal nadar, asalnya bukan hal yang disyariatkan. Hal yang makruh. Karena Nabi bersabda, la ya'ti bi khair, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Itu hanya dikeluarkan dari orang yang bakhil. Ya, bakhil saja itu mau beribadah, dia minta sesuatu. Ya Allah, kalau saya berhasil, saya puasa sehari. Ya. Kalau saya berhasil hajat ini, saya akan melakukan salat begini. Ya, kalau saya berhasil begini, maka saya akan menyembelih untuk Allah misalnya. Ini bakhil, dia berbuat ibadah karena dia minta apa? Ya, minta balasan. Minta upah akan hal itu. Nah, jadi asalnya tidak disyariatkan. Tapi kalau seorang sudah bernadar, ya, maka dia wajib untuk apa? Wajib untuk memenuhi nadarnya. Kalau dia sudah bernadar. Iya. Karena itu Nabi berkata kepada sahabat ini, aufi binadrik. Penuhilah nadarmu. Tapi sebelumnya Nabi tanya dulu. Iya. Beliau bertanya kepada sahabat tersebut. Dan ini dengarkan oleh sahabat yang lain. Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah yu'bad? Apakah di tempat itu ada berhala dari berhala jahiliyah yang pernah diibadahi? Qalu la, para sahabat menjawab tidak. Jadi mungkin banyak menjawab ya, karena saling melengkapi keterangan. Ya. Wasan, segala yang diibadahi selain daripada Allah. Apakah dari pohon, bebatuan? Ya. Dan kebanyakan ulama mengatakan bahwa wasan itu tidak dipahat. Tapi ada mengatakan dia kata umum ya. Kata umum. Ya. Apakah pernah ada
Jawabannya di sini hal kana ya, perhatikan pertanyaan hal kana. Apakah pernah ada? Pernah ada. Jadi walaupun misalnya di tempat itu dulu ada patung berhala tapi patungnya sudah dihilangkan, sama saja tetap tidak boleh. Iya. Kemudian Nabi tanya lagi, hal kana fiha idun min ayadihim? Apakah pernah ada mereka bikin id di situ? Iya. Id itu hari raya ya. Dan nama id dikatakan id pertama karena dia berulang. Ya, karena itu Idul Fitri, Idul Adha berulang. Di Jumat dikatakan id karena dia berulang tiap Jumat. Jelas ya? Dan berulang tiap Jumat, ada yang berulang tiap tahun. Disebut id. Dan dikatakan id karena banyak manusia yang berkumpul di situ melakukannya. Ya. Banyak manusia berkumpul melakukan hal tersebut. Inilah yang disebut id. Iya. Qalula, maka para sahabat menjawab tidak ada. Jadi sudah dua hal yang dipastikan oleh Nabi dan tidak ada. Maka Nabi pun memerintah untuk memenuhi nadarnya sambil beliau ingatkan dua hal. Yang pertama beliau ingatkan bahwa tidak ada nadar dalam maksiat dan beliau juga ingatkan tidak ada nadar bagi seorang pada hal yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Iya, demikian makna hadits ini secara global. Hubungan hadits ini dengan bab bahwa terdapat di dalam hadits larangan menyembelih untuk Allah di tempat yang dahulunya pada tempat itu ada salah satu dari berhala jahiliyah atau pada tempat itu ada salah satu hari raya Id yang mereka laksanakan. Meskipun sudah tidak ada lagi setelah itu. Ya. Jadi ini kandungan dari babnya. Munasabahnya tidak boleh berbuat ketaatan pada tempat yang dilakukan padanya maksiat. Dan di antara maksiat adalah apa? Menyembelih untuk selain Allah. Ya, kalau intinya di dalam tauhid, pembahasan tauhid, ya, intinya bahwa itu kan tempat-tempat dulu ada penyembelihan untuk patung, ada hari raya untuk orang-orang jahiliyah. Ya, walaupun dia tidak lakukan seperti perbuatan mereka, tapi ini perkara haram bisa mengantar kepada hal yang apa? Diharamkan. Jadi ini sisi penekanan Syekh rahimahullah. Perhatikan ya, Nabi menutup semua pintu yang bisa mengantar kepada apa? Perkara yang diharamkan. Iya, terdapat di dalam hadis faidah. Beberapa faedah. Yang pertama, larangan untuk menunaikan nadar apabila ada berhala di tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan nadar itu. Meskipun berhala sudah tidak ada lagi. Yang kedua, larangan untuk menunaikan nadar di tempat yang pernah dipakai sebagai tempat hari raya jahiliyah. Walaupun hari rayanya tersebut tidak ada lagi. Iya. Kemudian yang ketiga, sebelum berfatwa seorang mufti boleh meminta rincian kedetailan masalah. Ya, detail masalahnya bagaimana? Dia minta kepada dia tanya kepada orang yang minta fatwa. Sebab Nabi di sini ketika ditanya, beliau balik bertanya, apakah ada begini, apakah ada begini. Dan ini penting ya bagi seorang mufti. Ya, ada hal yang kadang di pertanyaan si penanya kurang jelas. Dia minta kejelasan. Ya, kemudian yang keempat, terdapat kaidah menutup jalan-jalan yang mengantar kepada kesyirikan. Kemudian yang kelima, terdapat kewajiban meninggalkan penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Tidak boleh bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Kemudian yang keenam, bahwa menyembelih untuk Allah di tempat orang-orang musyrikin menyembelih untuk selain Allah atau di tempat yang dipergunakan untuk hari raya mereka adalah suatu kemaksiatan. Ya, kemudian yang ketujuh, bahwa nadar ya berupa maksiat tidak ditunaikan. Tidak ditunaikan. Iya. Baik, tidak ditunaikan nadarnya. Tapi apakah bayar kafarah atau tidak? Ya, sebab nadar, kata Nabi, kafaratul nadar, kafaratul yamin. Kafarah nadar itu adalah kafarah apa? Sumpah. Di dalam hadits memang di sini tidak disebut ya. Tapi di hadits yang lain disebutkan kafarah.
Ya, karena itu banyak dari ulama menguatkan bahwa disebutkan apa? Disebutkan kafarah baginya. Walaupun penulis, ya rahimahullahu ta'ala, lahirnya tidak, atau tidak begitu tampak ya di sini. Nah, baik. Maksud saya walaupun hadits, ya, lahirnya tidak disebutkan kafarah. Sebab hadits hanya disebutkan, dia tidak boleh menunaikan nadarnya kalau ada apa? Maksiat di situ. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat bahwa nadar berupa sesuatu yang bukan miliknya tidak boleh ditunaikan. Iya, sebab itu perkara yang dia tidak miliki. Misalnya dia berkata saya bernadar untuk apa? Menyumbangkan rumahnya si fulan. Ya. Rumah si fulan milik orang. Gimana caranya dia bernadar? Apa namanya? Menyumbangkan rumah orang. Ini bukan miliknya. Baik, yang ke-9 kewajiban menunaikan nadar yang bukan bermaksiat. Dan itu masuk dalam dibawa kepemilikannya. Ya, kalau dia miliki hal tersebut bukan maksiat, wajib dia tunaikan. Au fi binadrik, itu perintah ya. Dan perintah bermakna wajib. Nadar adalah salah satu ibadah karena itu nadar tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Iya. Baik. Dan di dalam hadits ini juga penjelasan bahwa boleh seorang itu mentakyin, menentukan tempat dan waktu untuk melakukan nadar. Iya. Dan nadar itu banyak bentuknya ya, nadar. Banyak bentuknya. Jadi secara umum nadar ada yang boleh ditunaikan dan ada yang tidak boleh ditunaikan. Yang boleh ditunaikan adalah nadar apa? Ketaatan. Yang tidak boleh ditunaikan adalah nadar maksiat. Iya. Baik. Kemudian nadar itu ada jenis-jenis lainnya. Ada nadar dalam perkara yang dimubah. Kemudian ada nadar lijad wal ghadab. Ini nadar karena dia dalam keadaan marah. Dan ada nadar disebutkan sebagai nadar yang makruh. Dan ada nadar mutlak. Nadar mutlak. Baik. Ya, pokok pembahasan kita di sini pada nadar yang disebutkannya pada nadar maksiat. Baik, kita baca masail yang disebut oleh Syekh rahimahullah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fihi masail. Al-ula tafsir qawlihi la taqum fihi abada. Yang pertama tafsir ayat, janganlah engkau mendirikan salat di masjid ini selama-lamanya. Sudah kita tafsirkan ya tentang hal ini. Bahwa ini penutupan untuk menutup segala perkara yang mengantar kepada apa? Kesyirikan. Demikian pula dalam perkara apa? Dalam perkara bid'ah. Iya. Kemudian yang kedua, annal ma'siyah qad tu'assiru fil ardi wa kadzalika at-ta'ah. Kemaksiatan kadang berdampak negatif. Iya, di atas muka bumi sebagaimana ketaatan berdampak positif. Ya, jadi kemaksiatan punya dampak ya, mempengaruhi. Masjid tidak boleh apa? Dipakai. Tempat tidak boleh dipakai menyembelih. Tidak boleh dipakai menunaikan nadar. Karena maksiat dilakukan padanya. Demikian pula ketaatan. Itu berpengaruh. Di tempat yang dilakukan banyak ketaatan, diharapkan ya keberkahan dan kebaikannya. Karena itu masjid Allah ya adalah tempat yang paling afdal. Kenapa? Sebab kegiatan ibadah di masjid. Iya. Karena itu rumah yang dibacakan padanya Al-Quran itu lebih afdal daripada rumah yang tidak dibacakan padanya apa? Al-Quran. Karena Nabi melarang membiarkan rumah tidak dibacakan Al-Quran. Karena itu seperti menjadikannya bagikan kuburan. Ya, kuburan itu aja yang tidak dibacakan padanya Al-Quran. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, raddul mas'alatil mushkilah ilal mas'alatil bayyinah liyazul al-ishkal. Mengembalikan hal yang muskil, yang tidak jelas kepada hal yang bayyinah, yang terang. So pertanyaan si penanya bernadar ini tidak terang.
Ya, begitu Nabi merinci, barulah terang masalahnya. Liyazul al-iskal, hilang iskalnya. Ar-rabi'ah istifsalul mufti idza ihtaja ila dalik. Yang keempat adalah meminta rincian dari mufti, dari orang yang memberi jawaban kalau diperlukan. Ya. Jadi si mufti meminta rincian kepada si penanya kalau dia perlu. Dia perlu. So, pertanyaan dua macam ya. Ada pertanyaan yang jelas, ada yang tidak jelas. Dan pertanyaan yang jelas juga dua macam. Ada yang jelas tapi kurang, ada yang jelas sudah lengkap. Yang kurang ini perlu ditanya. Bagaimana dan bagaimana? Baik. Kemudian yang kelima, anna takhsis al-buqa' bin nadri la ba'sa bihi idza khala min al-mawani'. Bahwa mengkhususkan suatu tempat untuk melakukan nadar di situ boleh saja apabila tidak ada pelanggaran di dalamnya. Jadi pelanggaran itu tiga yang kita sebutkan tadi, dan disebut pelanggaran. Iya. Baik. Yang disebutkan di dalam hadis siapa? Thabit bin Dhahhak ya. Tidak boleh ada berhala dari berhala jahiliyah. Kemudian apa? Id dari id mereka. Ya, dan sebelumnya disebut Masjid Durar. Jadi ini semuanya tiga. Contoh ya. Ini contoh saja, mawani. Walaupun mawani itu banyak. Kemudian as-sadis yang keenam, al-mana' minhu idza kana fihi wathanun min awthanil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Dilarang melakukan peribadahan di situ kalau ada berhala dari berhala jahiliyah, walaupun setelah dihilangkan berhalanya. As-sabi al-mana' minhu idza kana fihi 'ilun min ayadihim walau ba'da zawalihi. Yang ketujuh, larangan pengkhususan tersebut ya apabila pada tempat itu terdapat penyelenggaraan salah satu hari raya kaum jahiliyah walaupun perayaan tersebut telah ditiadakan. Perayaan tersebut telah ditiadakan. Iya. Kemudian yang ke-8, annahu la yajuzul wafa'u bima nadara fi tilkal buqa'ah bi annahu nadru ma'siyah. Yang ke-8, tidak diperbolehkan untuk menunaikan nadar pada tempat itu karena hal tersebut adalah nadar maksiat. Iya. Yang ke-9 yang sudah kita terangkan ya, nadar maksiat. Yang ke-9, al-hadaru min musyabahatil musyrikin fi ayadihim walau lam yaqsidhum, adalah berhati-hati terhadap perayaan kaum musyrikin. Berhati-hati terhadap perayaan kaum musyrikin. Nah, dalam penyelenggaraan hari raya mereka, walaupun kaum muslimin tidak memaksudkan hal tersebut. Dan ini penting ya. Seorang hendaknya hati-hati, dia merayakan. Ikut merayakan perayaan kaum musyrikin, tapi dia tidak memaksudkan. Ya, tidak memaksudkan. Sama seperti sekarang ini, kalau tahun baru, apa yang terjadi tahun baru? Ya, memang banyak orang mungkin tahun baru dia tidak berpikir ya untuk mengikuti orang-orang kafir. Tapi perbuatannya adalah apa? Memang perbuatan dilakukan oleh orang kafir. Hukumnya sama saja. Semuanya dihitung apa? Tasyabbuh. Dihitung tasyabbuh. Iya. Lempar-lempar apa namanya itu? Petasan. Bikin acara makan. Ya. Cara bakar-bakar ikan. Ya. Dan selainnya ya. Ini kalau di Makassar sini bakar ikan. Karena banyak ikannya. Ya, baik. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-10. La nadra fi ma'siyah. Tidak ada nadar pada hal yang sifatnya maksiat. Yang ke-11, la nadra li ibni Adam fi ma la yamlik. Tidak nadar pada anak Adam pada hal yang dia tidak miliki. Iya, ini semuanya dari perkara yang tidak diperbolehkan. Baik, selesai bab ini, kita berpindah ke bab berikutnya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, babun minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab dari kesyirikan, bernadar kepada selain Allah. Nah, di sini beliau ingin tegaskan bahwa nadar itu ibadah. Dan ibadah tidak boleh diserahkan kepada siapa?
kepada selain Allah. Ini inti pembahasan. Karena itu Syekh di sini akan membawakan hadits tentang nadar. Inti hadits yang dibawakan adalah apa? Beliau ingin tunjukkan bahwa nadar adalah ibadah. Kalau dia sudah sampai ke titik ibadah, dimaklumi bahwa memalingkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah syirik. Hukumnya adalah kesyirikan. Baik. Jadi bab minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab dari kesyirikan bernadar kepada selain Allah. Iya. Kemudian beliau membawakan ayat wa qaulullahi ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Iya, mereka menunaikan nadar dan mereka takut kepada suatu hari. Iya. Mereka mengkhawatirkan akan suatu hari yang adabnya merata di mana-mana. Baik. Ini ayat di sini sisi pendalilannya terang ya. Allah memuji orang yang menunaikan nadarnya. Ya. Dan ingat kaidah dalam ibadah apa? Kaidah dalam ibadah mengukur suatu perkara sebagai ibadah. Sudah kita terangkan ya definisi ibadah. Ibadah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Ibadah adalah penamaan kompleks yang mencakup seluruh ucapan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ya, pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Itu ukurannya, dicintai dan diridhai oleh Allah. Begitu disebut nadar ini, mereka menunaikan nadar, dipuji orang yang menunaikan nadar. Berarti nadar ini ibadah atau tidak? Ya, sesuatu dipuji berarti Allah ridha kepadanya. Berarti nadar adalah apa? Adalah ibadah. Iya. Kalau kita sudah sampai ke titik nadar adalah ibadah, sisa kita ambil kaidah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya adalah kesyirikan. Baik, jelas ya? Iya. Jadi itu makna ayat secara global. Hubungan antara ayat dengan bab juga sekira jelas. Ya. Sisa fawaid dari ayat. Faedah dari ayat, ya, terdapat bahwa nadar adalah ibadah. Nadar adalah ibadah. Ya. Nah, dan terdapat bahwa penunaian nadar itu dari hal-hal yang dengannya seorang bersiap untuk menyambut hari kiamat. Ya, sebab dia menunaikan kewajibannya, melaksanakan ibadah. Dan ibadah itu adalah untuk menghadapi suatu hari yang dahsyat, di mana kejelekan merata di mana-mana. Ayat ini juga menjelaskan dahsyatnya hari kiamat. Iya. Yang seorang perlu bersiap untuk menghadapinya. Seorang perlu bersiap untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Nah, dan juga di dalam ayat terdapat penetapan hari kebangkitan. Dan juga di dalam ayat terdapat sifat kaum mukminin bahwa mereka takut dari apa? Dari keadaan pada hari kiamat. Ya. Kemudian ayat yang kedua, wa qauluhu ta'ala wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Apapun yang kalian infakkan atau kalian nadarkan, sungguhnya Allah mengetahuinya. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim. Iya. Sini dicela ya orang-orang yang berbuat zalim. Jadi apa yang kalian infakkan dari nafkah atau kalian nadarkan, sungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui hal tersebut. Iya. Memberikan balasan. Dan diingatkan di sini tentang bahaya kezaliman. Sebab orang yang zalim itu tidak ada penolongnya sama sekali. Iya. Munasabah ayat ini jelasnya bahwa apa yang diinfakkan oleh seorang dan dia nadarkan, Allah mengetahuinya. Allah kabarkan akan dibalas.
oleh Allah sesuai dengan amalannya. Ya, ini menunjukkan bahwa nadar adalah ibadah yang agung. Karena itu memalingkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah syirik. Terdapat di dalam ayat pelajaran-pelajaran. Yang pertama, penetapan ilmu Allah Ta'ala atas segala sesuatu. Iya. Dan juga terdapat pelajaran bahwa nadar adalah ibadah, memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik. Dan juga terdapat penetapan adanya balasan atas setiap amalan. Dan terdapat di dalam ayat anjuran untuk menunaikan apa? Menunaikan nadar. Kemudian penulis rahimahullah membawakan sebuah hadis. Kata beliau fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man nadara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi." Diriwayatkan dalam as-sahih dari Aisyah. As-sahih yang dimaksud apa? Sahih Al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bernadar untuk menaati Allah, maka hendaknya dia menaatinya. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepadanya dengan melaksanakan nadar itu. Baik, telah berlalu penjelasan nadar dan keterangan bahwa nadar itu adalah ibadah. Dan di sini diterangkan dari jenis ibadah bahwa siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, dia tunaikan ketaatan itu. Menunjukkan bahwa nadar adalah ibadah. Tapi kalau dia taat nadar untuk maksiat, tidak boleh dia bermaksiat. Tidak boleh dia bermaksiat. Ya, jadi kalau kita sampai kepada kesimpulan bahwa nadar adalah ibadah, maka tidak boleh seseorang itu menyerahkan nadarnya kepada siapapun dari selain Allah. Itu dihitung sebagai bentuk dari apa? Kesyirikan. Nah, inilah hubungan hadits ini dengan bab pembahasan. Terdapat di dalam hadits penjelasan bahwa nadar adalah ibadah dan memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Dan terdapat di dalam hadits kewajiban menunaikan nadar ketaatan. Dan terdapat di dalam hadits tentang keharaman menunaikan nadar di dalam maksiat. Keharaman menunaikan nadar di dalam apa? Di dalam maksiat. Baik. Iya. Dan di dalam hadits ini tidak disebutkan ya kalau orang nadar maksiat memang tidak dilakukan. Tapi apakah dia bayar kafarah atau tidak? Tidak disebut di dalam hadits. Iya. Dan jumhurul ulama mereka menganggap membayar kafarah. Iya. Karena memang ada hadits-hadits yang menjelaskan tentang pembayaran kafarah itu. Dan kafarah nadar sama dengan kafarah apa? Kafarah sumpah. Apa kafarah sumpah? Memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin atau membebaskan seorang budak. Kalau dia tidak mampu maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu kafarah kalau seorang sumpah atau nadar yang tidak jadi dilaksanakan. Iya. Baik. Kemudian di akhir pembahasan Syekh menyebutkan masail. Kata beliau fihi masail. Al-ula wujubu al-wafa'i bin nadar. Terdapat masail yang pertama kewajiban menunaikan nadar. As-saniyah yang kedua, idza sabata kaunuhu ibadatan fasarfuhu ila ghairihi syirk. Apabila telah syah bahwa nadar itu adalah ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah itu adalah apa? Kesyirikan. Ini sisi penekanannya. As-salisa anna nadar al-ma'siyah la yajuzul wafa'u bih. Yang ketiga bahwa nadar maksiat tidak boleh untuk apa? Ditunaikan. Tidak boleh untuk ditunaikan. Iya. Baik, cukup dulu sampai sini ya. Insyaallah taala kita sambung di sesi berikutnya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.